Oh. Makasih teman Nah, ya. Yang penting datangnya aja. Ampun. Oh, betulnya sama anmu tuh, harus mulai. Anmut. Iya. Iki mau mut. Ini kan wis tak mau umut saiki mut. Nah, ini bareng sama komputer kamu. Oh, masa? Ya, tahu. Wah, iya. Yang no es ora
Apa inisiatif untuk apa? Apa mau? Inisiatif apa mau siapa? Terang undangan mau. Kon. Cek, satu, dua, tiga. Sudah, Pak. Salah. Oh, turun nih. Turun mas, turun mulai. Tes, satu, dua. Gue juga sama. Gue sih.
Tes tes, halo. Tes, satu, dua, tiga, tes, tes. Eh, 15 menit sampai setengah jam ini. DPMD yang muncul. Di pinggiran ini jam 9 setengah 10 baru mulai. Cek 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 cek.
Cek.
Assalamualaikum. Ada apa? Pekerjaan. Gitu ya. Ini enggak ada. Roh, apa dari roh? Lagi ini ada titik yang jangan tahu. Burung titi ya. Ini audio nih kene.
Ganyan mesti biar Riz. Jadi ruko-ruko. Bunyikan. KDRT. Keluhannya apa? Terlalu lama tidak habis. Bahan audio nih. Udah semua menapi ngomong tangan tiga ibu nek ngomong. Terus Mohon izin Bapak Ibu, bisa didengar suara kami? Bukan. Bisa, Bapak. Bisa, bisa. Bisa ya? Bisa, Oke. bisa. Sanggar tadi bisa? Mana Sanggar? Sakit dengar. Sanggar masih trouble? Bisa Pak? Enggak, ya? Kita nunggu sampai 1:30 Pak dimulai nih Pak. Karena kehadiran masih 168 ini. Dimulai. Mulai Pak, mulai. Aduh. Luwe. Ya wes, Lapar. sama-sama lu ini gini. Oke, kita mulai aja dulu wes, sebentar aja ini. Ya, hanya evaluasi. Mudah-mudahan mudah-mudahan semua menyimak dari Pemdes, BPD maupun dari kecamatan yang sudah hadir.
Harapan kami semuanya bisa hadir. Monggo di unmute dulu yang masih dibuka. Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang bagi kita semua. Yang kami hormati perwakilan dari kecamatan, yang kami hormati dari teman-teman MDes, ada sekdes maupun yang lain yang hadir di Zoom kali ini, serta dari unsur BPD hadir di acara ini. Alhamdulillah bilalamin. Kita masih dapat bertemu kembali dalam rangka evaluasi terkait pembentukan BPD dan hal lain nanti yang mungkin kita bahas pada rapat Zoom kali ini. Badan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan semuanya seperti itu juga kami harapkan. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih sudah bisa mengikuti Zoom ini, karena terkait efisiensi, keterbatasan, maka kegiatan lebih banyak kita lakukan melalui Zoom. Tentu Bapak Ibu, mohon dimaklumi mawon. Yang pertama, materi pada siang hari ini hanya sebatas evaluasi terkait dengan pembentukan BPD, khususnya yang tahun 2026 ini dengan masa jabatan 8 tahun. Yang kedua adalah terkait dengan evaluasi Labkin BPD. Yang ketiga adalah terkait dengan aplikasi data. Ini aplikasi baru. Tentunya kami yang harapkan untuk si Basawangi dulu ini yang kita harapkan sudah bisa terisi. Terkait dengan aplikasi Labkin, kita masih proses pembelajaran. Nanti kita ada 2 narasumber, yaitu yang pertama Pak Alimin terkait dengan aplikasi si Basawangi. Yang kedua adalah Bu Nilo dari teman-teman Kominfo juga terkait dengan aplikasi Labkin BPD. Ini proses pembelajaran. Kami juga terima kasih sudah beberapa desa, hampir 70 lebih sudah mengirim ke Dinas DPMD. Harapan kami segera yang lainnya untuk mengirim, Pak. Karena BPD terus terang di tahun ini ada 182 desa yang habis masa jabatannya. Tentunya sebagai kewajiban Labkin BPD, harapan kami selama proses 7,5 tahun ini sudah bisa disusun dengan sebaik-baiknya. Itu acara hari ini. Evaluasi kami yang pertama terkait pembentukan BPD, kami apresiasi kalau melihat surat kami yang pertanggal 19 Januari dan ada lampiran data BPD, yaitu ada 1 desa yang BPD-nya habis masa jabatan di bulan Mei. Kebetulan Desa Gelaga ini. Insya Allah Desa Gelaga sudah membentuk, tinggal proses peresmian di Bupati kaitannya dengan SK penetapan. Dan selanjutnya nanti kalau bisa tidak ada halangan, segera ada proses pelantikan oleh camat. Yang kedua, dari lampiran yang ada, kita ketahui juga per Juni itu khususnya banyak pada desa-desa di Kecamatan Srono. Srono sudah membentuk semuanya dan sudah terkirim, tinggal nanti proses peresmian. Mudah-mudahan nanti yang ada selanjutnya adalah di bulan Juli tahun ini juga segerakan mungkin desa-desa lain yang nanti habis di bulan Juli segera untuk proses pembentukan sampai pada proses penetapan BPD yang terpilih. Itu yang kami harapkan. Kemudian tidak ada halangan. Dari perjalanan yang ada, kami beberapa desa kami monitoring, memang ada permasalahan kecil. Tentunya ini perlu ada konsolidasi lebih lanjut antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintahan desa. Khusus kecamatan, ini sesuai surat kami, padahal di sana dituangkan bahwa kecamatan juga melaporkan
terkait dengan fasilitasi mulai perencanaan, pelaksanaan sampai hasil di pelaporan. Jadi dari teman-teman kecamatan masih kami belum terima surat-surat yang terkait dengan fasilitasi itu. Harapan kami kalau ada pelaporan, insya Allah nanti kita ada konsolidasi lebih lanjut, barangkali ada hambatan dan lain sebagainya. Nah, tidak semua desa terkait dengan pembentukan ini bisa berjalan lancar, gitu Pak. Ada yang mulai pembentukan panitia sudah bermasalah, ada masih nyusun tatib bermasalah, nyusun tahapan bermasalah. Ini tentunya ada peran kecamatan di situ. Hanya kami harapkan di kecamatan sesuai surat kami per 19 Januari agar kiranya ada proses monitoring, evaluasi, dan selanjutnya bisa dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan DPMD. Itu kaitannya pembentukan. Jadi masih kami terima ada 2, yaitu khusus untuk desa Gelagah dan untuk desa sekecamatan Serono. Pak Andika, ya ini Pak Andika. Sampaikan ini. Ini datanya ya. Nanti bisa dengan koreksi barangkali ada yang keliru dari data kami. Ini datanya adalah berdasarkan SK Bupati yang kita punya. Jadi kalau untuk data pelantikan ini kita belum bisa menemukan, makanya insya Allah nanti ini adalah nanti yang melantik camat, tentunya dokumen ini ada di kecamatan dan di desa berkaitan untuk tanggal pelantikan. Itu dasar kami, jadi monggo dijumpai di Gelagah dulu. Gelagah, ini per Mei. Gelagah di bawah. Ya ini Gelagah. Ini Gelagah per Mei 2018 sampai Mei per 2026. Terkait Serono juga ada Serono per Juni. Itu desa-desa sekecamatan Serono. Lanjut Bapak Ibu, berkaitan terkait dengan proses Lapkin BPD. Datanya tolong ditampilkan tadi. Lapkin BPD. Dari Mbak Uli. Jadi, sesuai ketentuan memang Lapkin ini disampaikan per akhir bulan April. Tentunya kami juga apresiasi ada beberapa desa bulan Januari, Februari sudah mengirimkan, ini apresiasi. Yang pertama mungkin untuk desa Margomulyo, ini setiap tahun beliaunya selalu ngirim per bulan Februari. Makanya kami apresiasi untuk tentunya ini karena mungkin kerjasama yang baik antara Pemdes dan BPD. Harapan kami yang lainnya seperti itu, Bapak Ibu, ada harmonisasi terkait dengan kinerja maupun terkait pengawasan yang dilakukan BPD kepada pemerintah desa. Ada laporan. Oke, masih ada kendala kaitannya Lapkin. Nah, ini Lapkin tolong dibesarkan kalau bisa. Ini yang Lapkin tahun 2025. Jadi sudah ada beberapa desa yang ngirim dan berhasil kami rekap. Karena lain ini nanti bisa kita share di grupnya Pemdes atau di grupnya BPD yang sudah ngirim maupun yang belum menyusun Lapkin BPD tahun 2025. Makanya kami berkeinginan mungkin ke depan ini Lapkin tidak berupa copy, tapi cukup dengan aplikasi. Dengan sudah bisa mengupload dokumen dan nanti bisa kita evaluasi kaitannya dengan saran, kendala, dan lain sebagainya untuk perbaikan desa lebih maju. Yang berikut adalah terkait nanti penyampaian data pada aplikasi si Basawangi. Insya Allah semuanya sudah menginput, tapi nanti perlu ada evaluasi dari teman-teman
Kominfo khususnya terkait dengan aplikasi ini. Yang kedua nanti dilanjutkan sosialisasi lebih lanjut terkait dengan aplikasi Labkin BPD. Peran desa di sini kami harapkan bisa dibantu karena BPD juga keterbatasan, barangkali tidak punya ruangan, tidak punya sarana komputer dan sebagainya. Tentunya ini ada fasilitasi dari pemerintah desa. Selain data-data lain yang diperlukan dalam rangka penyusunan Labkin BPD. Yang terakhir perlu kami sampaikan khusus untuk desa yang melaksanakan Pilkades di tahun 2027 kemarin sudah kita informasikan lewat grupnya Sekdes. Mohon kiranya segera dibantu terkait dengan input di dalam SIPD terkait dengan permohonan proposal BKK Pilkades untuk tahun 2027. Mungkin hanya awal ini hanya berupa proposal, nanti nilai kita manfaatkan nanti ada Zoom kembali untuk nilainya karena kami masih proses penyusunan besaran dan kajian kaitannya nilai di sana. Karena nanti insya Allah ada dua komponen di situ. Yang pertama adalah kita kalau nanti jadi memakai Pilkades secara e-voting, tentunya ada proses pengadaan barang jasa untuk mendukung peralatan e-voting. Yang kedua nanti kalau memang tidak dimungkinkan berarti ada di sana pembiayaan yang untuk Pilkades manual. Makanya kami nanti kajiannya lebih lanjut untuk nilai besaran insya Allah nanti disusukan maupun Zoom maupun pada grup-grup WA di Pemdes maupun di BPD. Itu informasi awal. Mungkin untuk paparan lanjut dari teman-teman Kominfo, Mas Alimin sudah siap? Oke, siap. Oke, Pak. Oke, monggo kami kasih waktu Mas Alimin. Izin share, Bapak. Oke, siap. Baik, terima kasih. Terkait waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sehat. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekilas nanti melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Ada beberapa sedikit tambahan. Kalau teman-teman Bapak Ibu sudah ada yang sudah ini mungkin sudah pernah mencoba atau sudah tahu akun passwordnya, kemudian sudah mencoba untuk melihat di dalam seperti apa gitu kan. Kalau menurut kami sederhana sebenarnya, yang penting Bapak Ibu bisa login, bisa kalau di sini ada edit data, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat istilahnya list data baik itu PDF maupun Excel. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah bisa melihat istilahnya sederhana. Di sini ada yang pertama ada data yang sudah tersedia. Ini saya contohkan BPD Sarongan ada 7 data mulai dari ketua, wakil, sekretaris sampai anggota. Dan nanti di sini Bapak Ibu tugasnya mengedit, menyesuaikan data dari nick yang paling penting, kemudian nama, gelar kalau ada, depan, gelar belakang, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, satuan kerja desa yang jelas, kemudian jabatan, termasuk tunjangan pekerjaan dan pendidikan. Dan nanti kalau memang ada item ataupun data-data yang kurang atau perlu dievaluasi, mungkin nanti bisa melalui Zoom ini Bapak Ibu bisa sampaikan apa saja poin-poin yang perlu ditambahkan ataupun disesuaikan. Setelah ini sudah sesuai baru disimpan. Nanti otomatis sistem akan mencatat, oh ini data ini sudah diupdate di tanggal di jam berapa. Sebagai evaluasi bahwa data ini benar-benar
bergerak update, dan itu juga sebagai bahan evaluasi dari tim verifikator JPMD. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah upload data. Upload ini yang kemarin kami sudah sampaikan bahwa di sini ada tombol upload dokumen yang warna merah. Nanti warna merah ini menandakan bahwa dokumen yang diupload Bapak Ibu belum disetujui atau belum di-approve oleh tim verifikator di DPM. Baik itu dokumen SK maupun SOTK-nya. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan, ini sebagai contoh, misalkan ada dokumen SK, satu file, itu isinya kan nanti mewakili seluruh anggota DPD. Bisa di-upload, di contoh misalkan, nah ini ada jenis SK maupun SOTK. Dikasih keterangan dan tahun file atau dokumen itu. Kemudian disimpan, nanti muncul di sini, bisa di-download maupun di-upload ulang. Ketika dokumen itu ternyata ada yang keliru ataupun ada yang direvisi, bisa di-upload ulang. Atau bisa juga dihapus ketika, oh ini ternyata dokumen ini terlalu kecil misalkan, atau keterangannya keliru, langsung dihapus, tidak apa-apa. Itu jadi di sini ada SK maupun SOTK. Nah, dua dokumen ini nanti mungkin yang bisa diupload. Jadi dua dokumen ini yang diupload kemudian diverifikasi oleh tim verifikator. Nanti kemudian kalau sudah diverifikasi, nanti di sini warnanya berubah biru, nanti ketika sudah disetujui, di-approve bahwa dokumen Bapak Ibu di masing-masing desa sudah di-upload, baik itu SOTK maupun SK, nanti warnanya berubah menjadi biru. Nanti Bapak bisa monitor di sini, oh ini data sudah di-approve oleh tim verifikator. Kemudian berikutnya ini hasil dari input Bapak Ibu. Ada dua versi. Yang pertama format PDF seperti ini. Ini yang PDF-nya, hasil dari inputan Bapak Ibu. Terus berikutnya ada file Excel. Nah, Excel ini lebih apa istilahnya, lebih lengkap. Saya coba tampilkan. Ada tampil Bapak Ibu yang Excel nih atau belum? Kalau yang PDF sudah. Belum. Yang Excel nanti lebih lengkap. Saya coba ganti. Seperti ini lebih lengkap Bapak Ibu, ininya isinya. Jadi mulai kode desa, kemudian jabatan, NIK, alamat, pendidikan, dan termasuk tunjangan. Jadi Bapak Ibu dari data Excel itu bisa dijadikan referensi yang mau disesuaikan. Jadi misalkan satu file itu mau di-share ke semua anggota DPD, oh ternyata ada yang perlu direvisi. Kalau mungkin salah satu anggota DPD yang bisa mengakses, nanti disampaikan ke anggota DPD lain bahwa file ini, data ini ada yang perlu direvisi, nanti disampaikan. Saya yakin lebih teman-teman Bapak Ibu yang di desa, DPMD, ada grup yang sebagai media komunikasi bahwa, oh ini data ini ternyata ada yang disesuaikan ataupun perlu di-update. Nanti sebagai referensi, kalaupun hanya salah satu dari anggota yang bisa mengakses ke sistemnya. Nanti file ini, Excel ini atau PDF ini bisa di-share ke grup atau anggota BPD yang lain dalam satu desa sebagai evaluasi bersama. Baik itu PDF maupun Excel. Kalau Excel bisa diedit, bisa dilihat, bisa di-update oleh Bapak Ibu anggota BPD, disampaikan sebagai evaluasi tim, evaluasi anggota BPD. Kurang lebih seperti itu. Nanti sambil jalan mungkin ada masukan dari Bapak Ibu terkait sistem ini, sederhana, simple,
istilahnya ya hanya mencatat bahwa data ini bergerak, data ini update, termasuk periodenya, termasuk nanti jabatan dan berbagai informasi yang bisa disesuaikan di sistem. Ngoten nggih, Bapak Ibu. Nanti kalau ada hal yang mau di evaluasi nih, termasuk Untuk tampilan foto Mas ini, apa masih belum bisa? foto sebentar, Pak. Nah, ini foto bisa diupload, monggo di sebelah paling kiri nih. Nanti ini ada opsi, ada pilihan. Kalau tadi saya belum sampaikan, di sini ada pilihan disembunyikan fotonya. Kalau mau ditampilkan, monggo dipilih ditampilkan. Nanti di sini sebelah kiri, paling kiri, setelah nomor foto, nah ini nanti Bapak Ibu ada tombol upload foto. Nah, jadi ini diklik, kemudian nanti sistem akan mengarahkan direktori file yang di mana Bapak Ibu menyimpan foto profil. Nanti setelah itu, ketika diklik, dipilih, nanti otomatis masuk di sistem foto profil. Monggo kreasi Bapak Ibu, foto close up, foto seperti apa gitu. Nonton Mbak Freddy. Iya. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir bisa dilakukan pembahasan tanya jawab barangkali terkait data ini sebelum kami tambahkan nanti. Mau tanya Pak, Iya, silakan. Dari mana? dari BPD Grogol. Iya, silakan. Tadi disampaikan langsung ke materinya, tapi kita nggak tahu caranya masuk ke village government ini. Maksudnya akunnya seperti apa dan masuknya seperti apa. Dan untuk sarannya Pak, untuk sarannya mungkin dari yang membuat ini bisa dibuatkan tutorialnya di YouTube biar kalau misalnya besok seumpama ada yang lupa bisa diakses lagi gitu Pak. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Salimin gimana? Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain bisa langsung nanti dijawab. Dari desa yang lain? Oke Pak, izin bertanya Pak. Iya, dari mana? Dari Bangunsari. Iya, silakan Bu. Oke, izin bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, kemarin kami coba ketika edit data di setiap nama dari anggota BPD, itu kan awal sebelum diedit itu ada, kalau di tampilan awal itu kan masa kerja itu nampak gitu. Tapi ketika diedit, dilengkapi datanya, masa kerjanya jadi kosong, strip seperti yang ditampilkan di layar itu. Itu memang seperti itukah atau ada langkah lain biar nggak Ada lagi Bu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di menu upload dokumen tadi kan dijelaskan yang diupload itu SK dan SOTK. Oke. Untuk formatnya itu apakah ada format yang baku gitu sehingga kami nanti biar bisa uploadnya biar seragam gitu atau bagaimana? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dulu Pak Alimir. Kalau mungkin SK nanti sama SOTK saya yang jawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu terkait pertanyaan. Pertama terkait tutorial. Ya nanti kami coba untuk membuat kalau YouTube sepertinya terlalu ini deh. Kami juga belum memastikan itu. Tapi yang jelas biasanya kami juga akan menyediakan sama seperti Simapdes ataupun Bigov presensi yang lain itu kan ada PDF nanti tutorial dokumen PDF. Dan itu coba kami buatkan yang versi PDF yang nanti bisa di-share oleh JPM di grup Bapak Ibu di DPD dari mulai awal login sampai bisa mengoperasionalkan sistem. Target akun
nanti Pak bisa dibantu Pak Indra gitu. Bisa di-share yang kemarin kami sudah sampaikan ada 189 akun yang sudah tersedia sebenarnya, termasuk username, password. Nanti mungkin bisa di-share gitu. Mungkin dari Pak Indra nanti bisa dibantu ke teman-teman Bapak Ibu DPD. Bisa dicoba. Kalau yang lain mungkin yang belum tahu bisa disampaikan ke koordinator, mungkin kecamatan ataupun teman-teman yang lain dengan DPD anggota lain yang bisa. Kami samakan untuk password. Nanti itu catatannya kalau nanti bisa berhasil login username dan passwordnya mohon segera diganti karena nanti yang sekarang ini saya buat sama default sama semua di 189 desa. Jadi ketika nanti dapat user passwordnya mohon saran kami untuk segera diganti passwordnya. Kalau user sama tetap istilahnya tetap jadi hanya BPD underscore nama desa atau apa gitu, bisa ditanyakan ke yang lain atau Pak Indra nanti bisa dibantu untuk share. Nanti kalau bisa sukses untuk login segera diganti passwordnya. Terus berikutnya terkait masa kerja. Sebentar saya cek datanya. Nanti kalau terkait masa kerja ini di sini masih default. Data yang kami terima gitu, Bapak Ibu, datanya masih default, jadi belum kami tampilkan di form ini. Nanti kalau memang apa istilahnya sebagai tambahan juga, nanti saya tampilkan di form ini sebagai per anggota, mulai ketua sampai anggota, dikasih semacam tanggal seperti tanggal lahir ini mungkin ya. Sekerjanya bisa rentang dari awal sampai akhir masa jabatan seperti itu. Nanti kami tambahkan. Kalau itu data sambil lihat ternyata memang masih default rata-rata masih mirip-mirip gitu. Jadi nanti kami mirip dan formatnya berbeda-beda. Ada yang menulis tahun, bulan, tanggal, kemudian ada yang nulis juga misalnya tahun, bulan, tanggal ini yang angka gitu. Ada juga yang nulis tanggal, bulan itu bulan huruf gitu. Karena 16 Januari spasi 2024. Ini yang belum seragam. Jadi baik sebagai evaluasi kami nanti kami catat dan kami evaluasi, kami perbaiki sebagai perbaikan di sistem untuk rentang masa kerja dari awal sampai tahun tanggal berapa nanti. Nah, nggak muncul karena yang tadi sampaikan strip gitu karena memang formatnya bervariasi. Ada yang nulis angka, huruf, ada angka dan plus huruf. Jadi masih belum seragam, nanti kami seragamkan supaya penulisannya sama dan bisa tampil seragam. Mungkin itu dari sistem terkait dengan SOTK dan mungkin bisa disampaikan Pak Freddy nanti. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang grogol, mungkin nanti ini mungkin baru ya. Tapi kemarin kita sudah ada pembelajaran. Apa enggak mungkin Mas Alimin sebentar itu enggak bisa? Kalau memang waktunya yang ya nanti dari di grup Pak Ketua itu ada namanya Pak Hendra, bisa nanti hubungi Pak Hendra untuk berkaitan tadi tata cara dan sebagainya, serta passwordnya di masing-masing akunnya masing-masing dari DPD. Gitu ya Pak Alimin. Siap. Di Grogol gimana? Halo yang dari Grogol tadi? Oke Pak, oke. Sebelumnya saya minta maaf. Sebenarnya ini biasanya yang ngurus data-data ini sekretaris, tapi untuk Zoom kali ini saya mewakili sekretaris dari. Oh, oke. Berarti kan sudah bisa sekretaris nanti bisa kerjasama koordinasi. Okay. Sekretarisnya sudah tahu, cuma saya belum tahu gitu. Oh iya, nanti kan ini kan tim, kerjanya kerja tim, Mas. Oke. Nah, tugasnya sekretaris. Ada sudah semua. Tutorialnya tadi masukkan, insya Allah nanti biasanya di aplikasi itu sudah masukkan juga tutorialnya. Panduannya lah seperti itu. Tapi terkait tadi yang dari Bangun Sari, ada 2 pertanyaan terkait SK dan SUTK. Nanti yang diupload ini adalah SK
yang pertama, yang dari penetapannya Bupati itu. Peresmian oleh Bupati, kalau BPD yang ada sekarang ini 2018. Tapi nanti mungkin BPD yang baru itu 2026, itu SK awal. Ditambahkan lagi nanti ketika ada proses PAW, berarti nanti SK-nya ditambahkan ada SK dari camat. Nah, ini yang 2 SK ini. Kalau memang tidak pernah ada PAW, berarti SK yang diupload ya SK pertama itu yang tahun 2018. Berkaitan SOTK, sesuai ketentuan yang ada, ketika sudah terbentuk BPD, diresmikan Bupati dan dilantik camat, yang pertama dilakukan adalah rapat intern untuk membentuk kepengurusan dari pimpinan, ketua, wakil, sekretaris, ketua bidang, dan anggota. Hasil itu nanti ditetapkan oleh pimpinan BPD yang terpilih ini, di SK-kan. Dan setelah itu diusulkan kepada camat untuk minta pengesahan. Baru itu nanti menjadi SK terkait dengan SOTK tadi, Pak. Nanti kita bantu. Tapi sekarang kalau sudah berjalan tentunya masing-masing BPD sudah punya SK kepengurusan. Jadi SOTK itu sama dengan SK kepengurusan. Itu mungkin jawaban kami. Ada lagi yang lain? Sebelum ke Izin menanggapi, nggih Pak. siap. Nggih, berarti kesimpulannya untuk SK yang diupload yang SK pertama 2018, kemudian untuk SOTK yang diupload adalah SK kepengurusan, ngoten nggih. Nggih. Oke, satu lagi Pak ngapunten. Untuk ini apa namanya tunjangan di Vigov tadi itu yang diisi nominal tunjangan nggih. Nggih. Berarti yang diisikan tunjangan terbaru atau yang berlaku sebelumnya? Karena kan kalau yang terbaru ada perubahan, ngoten. Ya tentunya ya kalau sekarang ya pakai yang terbaru. Yang terbaru, oh nggih. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Ada yang lain lagi? Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan data BPD yang ada di Sibasawangi ini nanti ke depannya adalah sama untuk validasi data. Karena kita hampir setiap bulan ada konsolidasi dari tingkat Kemendagri sampai provinsi. Yang kedua, data nanti ini kita samakan dengan data perangkat desa yang ada di Simabdes. Nantinya juga terkait dengan pembayaran BPJS maupun nanti honor, itu nanti setiap tanggal 20 kita ada konsolidasi dengan BPKAD, dengan Bank Jatim, BPS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Jadi data kita ini datanya by date, by date, tidak ada pergantian langsung berganti, tidak memakai Excel seperti itu. Harapan kami ke sana nanti sama dengan data yang aparatur pemerintah desa. Yang mungkin nanti data ini juga kita gunakan untuk data lain, kebijakan lain, barangkali BPD akan menerima apapun, mungkin kinerja dan lain sebagainya, itu tinggal kita mengukur dari data yang kita, ya. Itu untuk data. Kalau memang tidak ada pertanyaan, yang kedua adalah berkaitan dengan, ya kita lanjutkan sosialisasi terkait dengan aplikasi Lapin, laporan kinerja BPD. Dalam hal ini, mohon maaf, izin bertanya dari BPD Sumber Baru. Monggo. Pak, untuk untuk akhir masa jabatan BPD di bulan September ya, itu kemarin sempat rapat di kecamatan katanya ada LPJ. Untuk format LPJ tersebut bagaimana? Apa ada formatnya apa gimana? Bukan LPJ, Bu, ya Lapin BPD. Oh, Lapin itu nggih. Berarti tidak ada laporan lagi nggih? Tidak ada lagi, hanya itu. Kan nanti gini, setelah tanggal September apa? September terakhir. Nggih, September. Untuk Sumber Baru September. Ketika ada proses serah terima, jadi Lapkin dengan mulai 2018 ini menjadi bahan nanti serah terima. Makanya kami harapannya tidak hanya berbentuk seperti itu, agar apa kiranya dengan selama menjabat ini ada legacy atau tinggalan, makanya kami membuatkan satu sistem aplikasi di mana nanti masyarakat pun akan bisa melihat progres apa yang kita lakukan.
Itu nanti harapan kami di aplikasi Lapkin BPD. Berarti cukup menyampaikan Lapkin BPD selama 2018 sampai 2026. Nggih. Matur nuwun, Pak. Oke, siap. Ada lagi? Kayaknya dari Ada lagi, Pak Predi. Kali Ploso ya. Assalamualaikum, ya. Ya, monggo. Terkait data di aplikasi yang baru ini, itu database-nya sudah ada ya, Pak ya? Ya, database-nya ya dari data manual Excel itu. Nah, kan Ya, artinya database-nya itu sudah dimasukkan, kemudian kita tinggal nambahi gitu aja. Ya, tinggal nanti ada mungkin perubahan dan lain sebagainya tadi. Sudah disampaikan. Barangkali ada yang masih keliru dan sebagainya. Ya, yang kedua terkait dengan jabatan BPD ini, teman-teman itu rata-rata nanti selesai purna itu bulan 9 itu tadi ya. Ya, bulan 9 itu kan paling tidak mulai Januari sampai bulan 9 itu kan membuat laporan Lapkin ya, laporan kinerja BPD. Nah, itu berarti Lapkin itu apakah nanti kita buat seperti Lapkin yang ada, yang biasa 1 tahun itu, kemudian kita serahkan ke DPM, begitu Pak? Kemudian pelaporan tetap ke DPM, yang satu nanti dalam rangka serah terima sama perlakuannya dengan kepala desa. Kepala desa itu ketika mungkin gini Pak, 2026 habis, 2027 habis, dia per Oktober atau November habis, itu dia menyusun laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan sampai bulan 6. Nah, jadi masih tersisa setengah tahun lagi. Sama. Ya artinya nanti setelah serah terima itu kan diserahkan kepada BPD yang baru untuk dilanjutkan di 3 bulan berikutnya, begitu maksudnya. Oke, makasih. Ya, berarti. Sampun nggih. Lanjut ke sesi kedua, Mbak Nilo siap? Iya, siap, Pak. Monggo, silakan. Suara saya terdengar nggih, Pak? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ini kita masuk ke materi untuk laporan kinerja BPD ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya saat selama ini laporan kinerja BPD itu dikirimkan ke DPMD, ini ada opsi lain yaitu bisa diuploadkan juga ke aplikasi, entah nanti ke depannya. Cuma nanti, halo, jelas nggih? Maaf ya, ya. Tapi yang pasti ini sudah kami sediakan portal untuk mengupload dokumen laporan kinerja BPD-nya di setiap tahunnya seperti itu. Nah, untuk manual booknya sudah saya upload di kolom obrolan ya, boleh nanti dicek. Di sini saya akan coba share screen dulu. Izinkan share. Nah, ini sudah muncul ya. Di sini nanti ada manual booknya sudah saya buatkan juga. Mungkin juga sudah Bapak Ibu misalnya mau langsung praktek juga boleh, dipersilahkan. Jadi sekalian praktek bareng sama saya di sini juga boleh. Sekalian Di sini nanti ya sekalian boleh. Jadi nanti di sini bukanya dari mana? Bisa pakai melalui vigov.banyuwangi.cap.id. Ini bisa. Yang lanjutannya Mas Alimin tadi ya. Jadi lanjutannya Mas Alimin tadi, sebentar, ditunggu. Lah ini di sebelah sini ada si Basawangi, samping kanannya ada Lapkin BPD. Ketika sampean klik di sini Lapkin BPD, itu akan langsung masuk ke aplikasi laporan kinerjanya BPD yang sudah tersedia itu. Gitu. Selain itu, misalnya nggak ada, sesuaikan dengan yang di ini ya, di manual booknya bisa diketik kinerja strip bpd.banyuwangi.cap.go.id kayak gitu. Nah, untuk username passwordnya ini sudah saya sediakan sebentar. Ini tabnya saya pindah dulu.
Baik. Nah, untuk ini username passwordnya bisa dilihat di bawahnya ini ya, yaitu nama desanya. Ini kecil-kecil semua. Passwordnya Banyuwangi @2026, B-nya besar. Nah, selain di sini, ini nanti bisa dicek di lampiran belakang, halaman 13. Ini lampiran ada username password standarnya untuk setiap BPD di masing-masing desa. Jadi semua passwordnya masih sama, tapi seperti yang Vigov tadi ya, disarankan setelah login nanti bisa di sini saya akan contohkan, misalnya uploadnya Desa Bareng. Passwordnya Banyuwangi @2026 kayak gini ya. Tahunnya yaitu tahun pelaporannya. Biasanya karena di sini tahun 2026 maka tahun pelaporannya untuk tahun pelaporan di 2025. Tinggal diklik login. Maaf. Saya kayak salah. Oh, maaf. Kan depannya ada BPD-nya ya. Oh, atau ini BPD Olesari. Misal BPD Olesari passwordnya Banyuwangi @2026. Nah, nanti akan munculnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dilihat. Nggak banyak untuk saat ini karena memang ini tujuannya untuk mengupload laporannya saja. Tapi nanti kalau misalnya ada pengembangan lagi, misalnya butuh data-data apa lain yang perlu diuploadkan, nanti akan ditambahkan. Baik, selanjutnya yaitu setelah berhasil login, maka ini halaman dashboardnya, ini ya. Nah, di sini bisa langsung masuk ke halaman upload laporannya. Di sini ada 4 yang perlu diuploadkan, yaitu surat pengantar, narasi, data pendukung, dan dokumentasi. Gini ya, surat pengantarnya ini surat pengantar untuk laporan yang dikirimkan ke DPMD. Jadi, di sini nanti surat pengantarnya bisa di-upload sendiri. Cara uploadnya tinggal dipilih file, nanti dia akan mengarahkan ke direktori tempat dia menyimpan filenya itu. Misalnya ini ya, coba. Contohnya ini. Nah, ini tinggal diklik upload aja. Tinggal diklik upload. Nah, surat pengantar sudah terupload. Ini kalau misalnya mau dihapus, tinggal diklik yang X ini aja ya, diklik yang X ini. Ini nanti untuk narasinya yang perlu diupload tentang laporan kinerjanya. Di sini ada data pendukung, dokumentasi. Nah, caranya sama. Hanya ada syaratnya, yaitu maksimal ada 3 kali nge-upload. Jadi gini Bu, Bapak Ibu, contohnya ya. Misalnya ini 1 kali. Terus nanti ini akan diverifikasi oleh admin. Nah, diverifikasinya ini ditolak atau enggak nanti tergantung admin ya. Tapi yang pasti di sini adalah maksimal 3 kali uploadan sebentar. Misalnya ini di-upload. Nah, narasi kita klik lagi misalnya 3 kali di-upload ya. Nah, contohnya ini. Jadi kalau dia sudah 3 kali upload seperti ini, dia sudah tidak ada opsi uploadan lagi. Dia sudah habis. Jadi ada batasannya adalah 3 kali uploadan gitu. Nah, nanti apakah yang diupload ini akan langsung diterima? Nunggu diverifikasi oleh admin seperti itu ya. Nah, di sini untuk yang tadi karena passwordnya semua masih standar, di sini bisa mengubah password. Diklik bagian ini ya, sebelah kiri. Di sebelah kiri ini bisa, atau di sebelah di mana ya ininya? Nggak kelihatan. Ya, sebelah kiri ini aja. Di sidebar ini, nah di sini ada profil BPD. Profil di BPD ini bisa ditambahkan data siapa ketua BPD. Jadi siapa jabatannya, nomor HP-nya disimpan gitu aja bisa. Nanti diubah juga sama. Untuk ubah password ini juga seperti ini ya. Ubah password di sebelah kiri. Nah, password lama tinggal diketikkan Banyuwangi @2026. Lah, password barunya nanti silakan dituliskan apa. Ini konfirmasi password baru lalu update password. Saran saya
untuk perubahan passwordnya itu kalau bisa kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, angka, dan ada karakter khusus ya, seperti tanda seru, terus tanda pagar, sama dolar, seperti itu. Nah, ini contohnya kalau misalnya dia belum diverifikasi. Kita akan contohkan kalau misalnya eh, file ini setelah diverifikasi oleh admin itu seperti apa. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kalau sebelah kanan atas ini fungsinya sama seperti yang ada di ini sebelah kiri yang atas ini. Ini sama untuk profil sama ubah password. Untuk logoutnya bisa dari sini sebelah kiri atau sebelah kanan pojok sini juga ada logout. Ini untuk logout. Ntar saya masuk admin dulu. Baik. Apa passwordnya ya? Bentar. Oh, passwordnya salah. Bentar. Admin. Oh, kayaknya sudah diubah dari tim DWMD sih. Bentar, saya nggak punya ini. Nah, kira-kira itu desa BPD ya tadi. BPD Desa Olesari. Salah juga. Sebentar tadi ini ya. Oh, BPD Olesari. Banyuwangi @2026. Baik. Untuk sementara untuk halaman adminnya bisa dilihat di sini ya. Di sini sudah saya contohkan bagaimana kalau dia diverifikasi oleh admin. Sebentar. Nah, ini kalau mau dihapus 3 terupload. Nah, ini dia. Ini tunggu verifikasi oleh admin. Jadi nanti ada keterangan. Kalau misalnya ditolak, dia akan tampil warna merah. Untuk yang terverifikasi, dia akan berwarna biru seperti itu. Jadi kalau misalnya ditolak, dia akan ada catatan. Kira-kira dari admin apa sih yang kenapa alasan ditolaknya? Seperti itu. Ini nanti boleh Permisi, Mbak. silakan dipelajari. Nggih, sebentar, Mas. Tak selesaikan dulu ya. Nggih, Nah, benar. sebentar. Ya. Kita kendaraan. Oh ya ini username dan passwordnya untuk admin BPC mohon di-share. Nah, Ini makanya didengarkan dulu. Ya. Untuk dokumennya sudah saya upload di ini, di obrolan. Dicek, Pak. Di menu obrolan di Zoom. Nah, itu sudah saya upload di sana. Manual book Lapkin BPD. Silakan dibuka. Terus nanti di halaman bawah ini sudah ada daftarnya semua di sini. Gitu. Jadi mohon diperhatikan dulu ya, Pak. Akan selesai dulu. Baik, kira-kira mungkin itu saja sih yang karena memang untuk sementara ini menu yang dibutuhkan oleh laporan kinerja BPD kira-kira untuk upload laporan dan data ketua itu saja. Nanti kalau misalnya memang ada permintaan pengembangan dari DPMD, maka menu-menu sesuai yang dibutuhkan akan ditambahkan dan akan disampaikan pada sosialisasi berikutnya. Seperti itu, ya. Monggo kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu. Mungkin kurang jelas atau Silakan, seperti Bapak. apa? Kayaknya ini banyak trouble sinyal, Mbak. Putus-putus saja. Oh, ini saya juga dari saya Pak yang trouble. Oke, ada yang trouble tadi. Monggo yang dari Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan terkait ini aplikasi atau mungkin belajar dulu. Kita nanti sesering mungkin barangkali ada evaluasi untuk Iya, khususnya yang Lapkin BPD. Karena ini pada proses pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu? Jelas. Jelas ya. Oke, kayaknya ngantuk nih. Tapi saya perlu jelaskan kepada BPD dulu. Jadi nanti tadi yang diupload terkait surat pengantar, ini pengantarnya sama dengan LPPD, yaitu kepada Bupati melalui camat. Itu yang BPD-nya. Nanti ada pengantar camat ada di sini.
Yang kedua tadi narasi, kenapa sampai 3 kali ditolak dan sebagainya, itu biasanya tidak ada tanda tangan, tidak ada stempel, tidak ada tanggal, dan sebagainya. Hal kecil ini jadi nanti tidak ada nomor barangkali itu Pak. Atau uraiannya kurang singkat dan sebagainya. Kayak ketika jenengan nyusun narasi pada laporan kinerja BPD, harapan kami tidak terlalu banyak kesalahannya. Itu aja, mungkin nanti ini perlu dicoba, silakan nanti mencoba. Bagi desa yang sudah ngirim hard copy, kami terima kasih, tapi ini perlu ke depan nanti BPD yang baru sudah bisa melaksanakan. Nih, tentunya kalau jenengan sekarang jadi BPD terpilih lagi ya, itu mungkin lebih baik barangkali terkait dengan proses penyusunan laktut melalui aplikasi. Ada yang bertanya lain, katanya mungkin pembentukan BPD, kalau memang sudah siap, kami tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ngapunten Pak Paredi. Kami dari BPD Desa Kedarman mau bertanya tentang pengisian BPD. Yang pertama yaitu tentang bagaimana jika di wilayah tertentu itu hanya yang tampil hanya 1 calon. Terus yang kedua mengenai legalisasi atau legalisir ijazah, bahwa di situ disebutkan persyaratan untuk mendaftarkan pengisian BPD itu minimal SMP. Jika orang itu sampai ijazahnya sampai S1 atau S2 dan sebagainya, yang dilegalisir itu apakah semuanya ataukah yang terakhir saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya Pak, BPD kalau memang tentunya ada jadwal, ada pendaftaran sampai pada proses perpanjangan. Itu dulu mungkin yang dilakukan. Untuk kedalaman apa sudah pada proses pendaftaran Pak? Iya Pak, ada. Sekarang posisi sudah ada. bagaimana? Sekarang posisi sudah bagaimana Pak? Baru dibuka Pak. Ya kan baru dibuka, dengan jangan berandai-andai dulu. Mungkin itu mau kita koordinasikan. Tapi yang terpenting ada proses perpanjangan, gitu Pak. Itu yang kami harapkan, ada perpanjangan. Barangkali kita kan tidak tahu orang di injury time itu dia nyalon, kita juga tidak tahu. Yang penting nanti pada proses perpanjangan dulu ya, baru nanti dengan kita koordinasikan. Yang berikut legalisir ijazah. Kalau ketentuan tadi legalisir, tetap ada legalisir. Biasanya orang ini Pak, kalau sudah punya S1 ya tentunya kepinginnya datanya mulai KTP apa dia ada gelar itu. Ya, otomatis untuk membuktikan bahwa dia punya gelar, ya harus punya ijazah sarjana. Sarjana pun kadang sekarang masih disangsikan, perlu legalisir. Mungkin juga bisa panitia mensyaratkan barangkali membawa ijazahnya. Agar tadi Pak, beliaunya inginnya kan titel itu tertuang, tidak asal muasal kita tuangkan, tapi ternyata beliaunya mungkin tidak punya atau mungkin dan lain sebagainya. Itu tergantung panitia, tapi kalau memang batasan memang SMP. Yang perlu dicermati itu SMP-nya. Karena meskipun beliaunya punya SMA, sarjana, ketika nanti ada yang menggugat terkait ijazah SMP-nya, dan itu terbukti palsu, maka beliaunya itu diberhentikan. Jadi kalimat itu menunjukkan bahwa ya tidak serta-merta orang punya ijazah ini di atas yang ketentuan, mungkin itu asli. Tapi kalau yang tadi ketentuannya tidak asli atau palsu, bisa saja itu ada proses pemberhentian. Khususnya yang SMP ya Pak. Sama dengan kepala desa. Jadi berarti kesimpulannya semua ijazah mulai dari SD, SMP sampai S1, S2 itu harus dilegalisir. Beliaunya kan kepingin ada titelnya kan Pak. Berarti kan harus punya legalisir juga.
Maksud saya SD-nya juga, Pak. Ya tadi tuh Pak, jangankan ke sana, nggih. SD aja kadang dianggap palsu ada. Kita juga repot gitu Pak. Makanya karena kehati-hatian itu mungkin salah satu syarat untuk membawa aslinya barangkali. Karena ini terjadi yang pernah kita fasilitasi, ada kades, ya keterangannya SLTA, tapi ada yang menggugat terkait ijazah SMP-nya, dan itu ingkrah di pengadilan SMP-nya palsu, otomatis tadi ada proses pembuktian. Oh, berarti ngapunten terakhir, berarti misalkan ijazah SD SMP menunjukkan aslinya bisa tidak dilegalisir, gitu Pak. Kalau ketentuannya itu meyakinkan ya Pak. Kalau legalisir itu bisa saja bisa palsu. Tadi itu saya tambahkan, itu untuk meyakinkan bahwa memang punya ijazah. Jenengan bisa saja, betul. Jenengan bisa saja menerima legalisir. Karena legalisir itu hasil editan bisa saja, teman-teman. Hanya perlu tadi membawa ijazah aslinya dalam untuk validasi data. Nah, Pak, itu hanya kehati-hatian. Barangkali nanti ke depan itu nanti ada masalah, panitia sudah apa? Tergantung panitianya. Ya. Izin bertanya Pak Freddy. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari Desa Sumbersewu sudah mengadakan penjaringan BPD dan sudah terpilih semua BPD di masing-masing daerah pemilihan. Akan tetapi ada kendala Mas Freddy terkait double pekerjaan P3K atau PNS. Jadi kebetulan di salah satu dapil kami ada yang menjabat dan terpilih dia masuk di P3K. Secara administrasi kami sudah konsultasi beberapa kali, nggak ada masalah, tapi akhirnya karena saingannya tersebut mungkin juga nggak terima, sehingga melibatkan LSM, sehingga banyak tekanan dari berbagai pihak, sehingga yang bersangkutan tidak mampu bertahan, akhirnya mengundurkan diri. Harapan kami kepada DPM dan atau pemerintah daerah untuk memberikan surat edaran yang resmi terkait jabatan bagi PNS ataupun P3K yang mendaftarkan diri di BPD, sehingga nantinya tidak ada tekanan atau pressure dari pihak manapun ketika mereka terpilih di kontestan BPD tersebut. Itu Mas Freddy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masukannya masukan baik. Ini memang hampir semuanya menanyakan itu, Pak. Tapi prinsipnya kan tadi kepastian itu kita rujuknya pada regulasi harusnya, tidak pada game ya, isu yang berkembang, mungkin TikTok, Instagram, itu kan hanya berasumsi begini-begini kan. Padahal kalau kita lihat ketika kita pada proses pembentukan BPD, hal yang dilarang ketika seorang ini menjadi BPD adalah menjadi kepala desa, menjadi perangkat desa, menjadi BUMDes, ya, menjadi LKD. Itu ketentuannya ada di sana, tidak ada kata-kata lainnya. Saya kami tekankan itu nanti berproses BPD panitia pada langkah itu. Terkait tadi calon yang memang ada unsur ASN dan sebagainya, tentunya ini kembali lagi kepada yang bersangkutan dan institusi yang menaunginya. Kalau tadi dimintakan mungkin ketentuan yang jelas, kita pun tetap hanya tadi merujuk pada aturan di atasnya ini, Pak. Belum ada aturan yang melarang khusus. Itu mungkin salah satu contoh kasus ya, ada di Sumbersewu. Kami juga menerima pelaporan itu dari yang bersangkutan dan juga ini dari LSM yang tadi menginginkan calon yang kedua ini jadi. Nah, ini nanti tergantung panitia. Kalau memang nomor 1 itu mengundurkan diri, tatibnya bagaimana di sana?
Mana Mas? Apakah dibolehkan mengundurkan diri? Iya lah. Apakah tidak menunggu pelantikan dulu, baru yang bersangkutan mundur, baru dilakukan PAW? Nah, itu mungkin tergantung di tatipnya panitia masing-masing desa. Kali ya kok bisa jadi. Untuk himbauan Ya. nanti menjadi kajian kami, dan edaran ya, sama dengan ini KDMP Pak. Secara ketentuan tidak ada regulasi yang apa nggih mengatur terkait pembentukan KDMP. Hanya berdasarkan impres dan sebagainya, itu pun percepatan dan lain sebagainya. Tidak mengatur khusus larangan, syarat dan lain sebagainya, ini tidak mengatur. Tapi kalau kita kembalikan lagi pada fungsi BPD. BPD adalah sebagai pengawas APBDes. Tentunya karena KDMP ini menggunakan dana desa, yaitu tadi BPD tidak boleh utamanya menjadi pengurus. Kalau itu melihat tugas dan fungsi yang ada di BPD. Itu mungkin beberapa hal kaitannya ASN maupun KDMP yang ada di ranah publik selama ini yang terjadi. Itu pendapat kami. Tapi tadi masukan dari sumber sawu kita sampaikan ke pimpinan terkait dengan ketentuan kaitannya dengan ASN. Gerajakan Pak, mau tanya gerajakan Pak. Silakan. Begini Pak, Monggo. ini sistem pemilihan di gerajakan itu kan perwakilan wilayah. Sedangkan di desa gerajakan perwakilan wilayah itu ada 5 dusun plus 1 perwakilan dari perempuan. Ini ada permasalahan sedikit begini Pak Freddy. Jadi untuk secara administrasi beliaunya yang daftar ini adalah dusun Curahjati. Secara administrasi baik KK, KTP itu dusun Curahjati. Tetapi dia juga mewakili Curahjati, akan tetapi tinggalnya karena ngontrak dia tinggal di dusun Sumberjati. Ini bagaimana Pak Freddy? Makasih. Ya Pak, ini juga ada beberapa yang ada pelaporan betul. Tapi yang pertama tadi penekanan kami ya, kalau tadi larangan Pak, ketika sudah jadi BPD tidak boleh jadi RT dan sebagainya. Mohon kiranya ini penegasan kembali dari kami agar kiranya memilih salah satu. Yang kedua, perlu kami jelaskan lagi, ini juga masih simpang siur di lapangan, berkaitan dengan unsur perempuan. Unsur perempuan tidak mewakili daerah pemilihan, Pak. Jadi unsur perempuan ini adalah dari dusun manapun dia mewakili unsur perempuan yang ada di desa. Ketentuannya 1 orang boleh atau maksimal 30%. Itu yang khusus untuk perempuan, tidak melihat dusun. Tapi kalau berbicara mewakili wilayah daerah pemilihan, itu adalah dia mewakili 1 wilayah dusun atau gabungan RW atau gabungan RT. Makanya nanti cari skema yang termudah, jangan nyari yang sulit-sulit kalau sudah berbicara dapil wilayah. Dapil wilayah menurut Undang-Undang baru, Undang-Undang 3, itu bisa diisi maksimal juga perempuan. Jadi perempuan sudah bisa mewakili wilayah. Tapi ketika nyalon dia tentunya harus milih unsur perempuan apa ada unsur wilayah. Kalau tadi yang bersangkutan domisilinya di Dusun Curahjati tapi dia bertempat tinggal di desa lain, ya ketentuannya kalau lihat di persyaratan dia harus domisili pada daerah pemilihan. Monggo ini nanti panitia mungkin dengan Pemdes ya, tentunya kan panitia dibentuk kepala desa. Ini dibolehkan apa enggak orang seperti ini? Rumah KTP-nya Curahjati, rumahnya di Kerajaan, ini yang mestinya harus segera pindah dia kan betul Pak. Agar apa ada kepastian. Banyak seperti ini Pak. Ada itu pelaporan BPD rumahnya mungkin di Gerajakan. Tapi dia banyak tinggal di Karetan karena punya usaha toko di Pasar Karetan. Ini juga nanti menjadi perhatian sebelum nanti beliaunya jadi BPD dan banyak orang mempermasalahkan. Itu saran kami Pak. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Iya, monggo. Sambung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jarak amat Pak Freddy.
Yuk, halo. Monggo, Oke, monggo. namun kan sudah dilaksanakan penjaringan nih Pak. Cuman kebetulan yang daftar minim Pak. Nah, akhirnya kami menyimpul intinya cuman sejumlah yang diusulkan sejumlah 7 orang, tidak ada PAW-nya. Gimana itu Pak berarti? Ya, tadi kembali lagi ada proses perpanjangan dulu. Baru nanti ada keputusan lebih lanjut dari Pemdes. Untuk perpanjangannya berapa lama Pak? Berapa? Untuk perpanjangannya sampai berapa lama kira-kira? Ya dipastikan minimal ada 2 sampai 2 orang lah Pak. Ada tadi mungkin karena tadi kita tidak mengetahui umur orang. Barangkali nanti setelah dilantik beliau mungkin meninggal atau berhenti dan nah ini kita nanti kan proses lagi, ada proses untuk penjaringan dan sebagainya. Misalkan tetap tidak ada. Tetap saja nanti dilakukan tadi penetapan sesuai dengan perdes yang sudah disepakati terkait dengan mekanisme. Kalau di sana terkait dengan musyawarah keterwakilan ya dilakukan tetap dengan itu. Ya tetap. Tapi kan ada proses langsung ditetapkan kan sesuai jumlah yang minimal tadi ada persetujuan dari dapil yang dia wakili kan. Ya. Berarti dilaksanakan perpanjangan dulu kalau memang tetap dilaksanakan sesuai itu ya. Atau mungkin sama dengan teman-teman yang ada di Serono, ada pendekatan dari panitia ke tokoh-tokoh Pak, baik itu lembaga dan sebagainya. Sudah ya. Sudah. Itu dari BPD lama apa baru calonnya? Ada yang lama, ada yang baru Pak. Ya mungkin yang lama suruh nyalon lagi barang. Ada yang tidak mau sambung, sudah banyak cara dilakukan. Matur nuwun. Ada yang lain Pak? Terima kasih Pak Berti. Terima kasih. Kita Lamang Rejo Bapak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin videonya tidak bisa dibuka ini Pak, agak error. Begini Pak, kami hampir sama yang tadi disebutkan Bapak di awal ini, bahwasanya di Desa Lamang Rejo itu saat ini juga banyak yang kurang berminat. Karena kita juga sebagai panitia sudah sosialisasi di berbagai wilayah. Namun yang menjadi kendala mereka adalah persyaratan yang rumit begitu Pak. Mohon izin Pak Freddy, apakah nanti percalon ini kalau ada satu itu bisa kita ketentuannya adalah musyawarah dan mufakat. Mohon izin untuk diarahkan yang lebih kebijakan seperti apa. Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih pertanyaannya. Prinsipnya persyaratan ini adalah memang syarat khusus, syarat umum dan syarat khusus menjadi panduan untuk melangkah di proses penyaringan. Tentunya Pak, kan di sana paling banyak surat pernyataan, Pak Anung ya. Tidak banyak, pernyataan kebanyakan, hanya diisi dengan pernyataan dan pakai materai. Kalaulah mungkin pernyataan itu bisa digabung jadi satu, hanya satu materai kan bisa, yang berbunyi pernyataan. Terkait dengan surat lain, mungkin bisa tadi seperti Serono, jadi desa memfasilitasi, bisa mengantar dan sebagainya. Seperti mungkin ke Puskesmas, ke Polsek dan sebagainya ini diantar. Sama ini mungkin ke rumah sakit, kaitannya dengan surat narkoba. Atau untuk yang surat di pengadilan, tinggal download Smart Kampung, nanti bisa melalui Smart Kampung. Di Latrang nggak salah. Itu hanya berbiaya 10.000 per surat. Jadi hanya 20.000 itu yang khusus untuk di pengadilan. Jadi nanti desa bisa mengantar semua calon. Itu mungkin solutif kaitannya tadi bisa membantu masing-masing calon. Betul nggih Pak Pramuda nggih? Ngapunten izin Bapak, kami sebagai panitia juga sudah apa yang disampaikan Pak Freddy, kami juga memfasilitasi calon yang bisa mengakses dan kita akseskan sampai kita memfasilitasi seperti itu. Namun ya beda Bapak, hari ini kelihatannya para pesertanya nggak tahu ya ini tahun apa, kita nggak tahu kok kurang berminat gitu aja Pak. Kami sudah memfasilitasi yang disampaikan Pak Freddy itu tadi. Sebelumnya terima kasih Pak, seperti itu Pak. Atau mungkin solutifnya di sana penduduknya berapa? 8.470 lah Pak. Nah, sekarang mungkin 9 gitu Pak.
Nggih, kurang lebih segitu, Pak. Nah, berarti kan bisa dikucilkan lagi jadi 7. Jadi dapilnya lebih dipersempit lagi kan bisa. Jadi hanya nyari orang 7 aja. Tadi yang kami sampaikan, solutifnya lagi perempuan bisa ditambah 2 orang untuk unsur perempuan. Gitu ya. Jadi cara-cara lain mungkin masih bisa dengan lakukan. Nah, cari mungkin calon-calon yang perempuan. Kalau yang nyalon perempuan semua lebih baik mungkin biar ada Ya, Pak. Ya ini yang kita cari, Pak. Ya seperti itu. Terima kasih Pak Freddy, penjelasannya sudah jelas. Siap. Oke. Ada yang lain? Monggo, sumber apa ini? Berarum, Mbak? Ini sumber asli. Mohon bertanya untuk menanggapi tadi yang pertanyaan terkait PNS dan P3, Pak. Itu di pasal 23 huruf N itu ada klausul yang mengatakan surat pernyataan akan mengundurkan diri apabila terpilih menjadi anggota BPD dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik dari tingkat daerah sampai tingkat pusat dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di atas klausul atau perpres semacam berikutnya. Ini kembali lagi kan nanti itu diperjelas Pak. Putus-putus ya Pak. Putus-putus, monggo diulang lagi. Menanggapi tadi pertanyaan terkait dengan Pak. Itu di Pergub 31 tahun 2020 di pasal 23 huruf N itu tentang kelengkapan persyaratan pendaftaran. Ada klausul yang mengatakan ada berkas yaitu surat pernyataan akan mengundurkan diri apabila terpilih menjadi anggota BPD dari anggota dewan baik dari tingkat daerah sampai tingkat pusat dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di atas kertas atau kertas bermasalah hukumnya. Nah ini nanti jika memang di dalam undang-undang ASN nanti itu teman-teman ASN dan BPD kayaknya saya belum mendengar itu Pak karena saya nyusun sendiri kok nggak ada aturan pengunduran diri itu Pak. Di pasal 23 Pak huruf N tentang kelengkapan persyaratan pendaftaran. Pasal 23 gitu. Yes. Bentar nggih saya lihat. Yang kita takutnya begini. Huruf N Pak. Huruf N nggih. N. Itu kan dari DPR Pak. Kan ASN kan Pak. Ini di kalimat yang terakhir Pak. Ya karena hampir dipersamakan dengan itu Pak. Ini sama ini. Pas pernah jadi ini masih zamannya Pak Wakil Bupati itu Pak Sukira. Beliaunya ini dulu di BPD Pak. Nah, kebetulan beliaunya menjadi DPRD Kabupaten. Itu beliaunya mengundurkan diri. Tapi kalau di sini dengan mempersepsikan undang-undang lain, itu mestinya yang ditentukan ini sama, mungkin DPA, Dewan Pertimbangan Agung, MK itu hampir sama ke sana. Tapi kalau ke ASN, dengan carilah di Undang-Undang ASN, ya Pak, kalau ada ketentuan larangan menjadi BPD, mungkin itu jenengan bisa mengetahui. Terus kayak kami lihat di Undang-Undang ASN tidak ada larangan itu. Sama di PP terkait dengan disiplin pegawai pun kita tidak menemukan berkaitan dengan larangan. Itu di situ, Pak. Monggo nanti jenengan baca dulu nggih di Undang-Undang ASN. Adakah di sana larangan untuk jadi BPD? Itu hanya kita perbandingan nggih, Pak. Silakan nanti jenengan baca lagi. Di PP terkait dengan disiplin pegawai dan sebagainya. Ada memang surat dari BKN, tapi sifatnya himbauan, Pak. Tidak melarang. Kalau pengunduran diri ini ya tadi dari DPR, DPRD dan sebagainya. Itu jelas kan kalimat. Betul nggih, Pak? Tadi apa jabatannya tidak bisa tidak bisa disampaikan eksplisit. Kurang jelas nggih Pak jenengan WA mawon teng kulon oke. Suaranya enggak jelas. Nggih kuat beda penafsiran ngoten nggih. Nggih. Lanjut Pak. Ada yang lain? Ada yang lain, Pak? Sampun nggih?
Nanti kita sambung lagi untuk evaluasi. Itu mungkin beberapa hal yang kami bisa sampaikan. Nanti kita sambung lagi melalui Zoom kaitannya dengan evaluasi baik aplikasi maupun terkait dengan pembentukan BPD. Salam tadi dari kami, mohon desa-desa yang belum input dalam SIPD kaitannya dengan bantuan BKK Pilkades, mohon segera disebut. Sumber jati Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pray.